siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Gita yang bertugas hari ini. Nah, sebelum saya memeriksa Ibu lebih lanjut, saya ingin meminta identitas Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu atas nama Ibu siapa? Wayan. Ibu Wayan umurnya berapa? 50 tahun. Ibu Wayan alamatnya di mana? Banyak penida Batuan. Nah, Ibu Wayan pekerjaannya sebagai apa, Bu? PNS. Nah, Ibu Wayan datang hari ini, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mengeluhkan nyeri meneran sejak 3 hari yang lalu. Baik, sejak 3 hari yang lalu. Kemudian, apakah ada faktor yang memperberat dari keluhan Ibu? Tidak ada. Kemudian, apakah ada faktor yang memperingan dari keluhan Ibu? Tidak ada. Apakah sebelumnya keluarga Ibu pernah mengalami hal yang sama? Tidak. Kemudian, Ibu Wayan sebelumnya apakah pernah mengalami hal yang sama? Tidak. Nah, kemudian apakah ada kebiasaan Ibu Wayan yang sekiranya menimbulkan keluhan Ibu ini? Tidak ada. Nah, apakah untuk memperingan keluhan Ibu ini, Ibu ada meminum obat? Tidak. Baik Ibu, berdasarkan keluhan Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pada syaraf kranial Ibu yang ke-9 dan juga ke-10. Nah, apakah Ibu bersedia untuk saya periksa? Bersedia. Baik, jadi sebelumnya saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik Ibu, yang pertama di sini Ibu silakan membuka maskernya terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama saya akan menilai yaitu inspeksi dari uvula Ibu, apakah uvula Ibu itu mengalami masalah atau tidak. Di mana di sini normalnya uvula itu berada pada tengah-tengah, dan jika ada masalah pada nervus valgus maka uvula akan tertarik ke bagian yang sehat. Nah, Ibu silakan membuka mulutnya. Di sini saya akan melakukan penekanan pada lidah Ibu untuk melihat ovulanya. Nah, jadi di sini saya bisa melihat bahwa ovula Ibu itu berada pada tengah-tengah atau simetris, yang artinya tidak ada masalah pada nervus valgus Ibu. Nah, pemeriksaan yang kedua yaitu Ibu silakan mengatakan A dengan lantang. Kemudian saya akan memeriksa apakah pada motorik dari nervus glossopharyngeus Ibu ada masalah atau tidak. Silahkan Bu, A. dengan lantang Bu. A. A. Baik Bu, berdasarkan pemeriksaan jadi saya dapatkan bahwa langit-langit mulut Ibu baik yang kiri maupun kanan keduanya naik dan tidak ada yang tertinggal, yang menandakan bahwa fungsi motorik dari syaraf glossopharyngeus Ibu bekerja dengan baik dan tidak ada masalah. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu refleks muntah, di mana di sini saya akan menggoreskan sendok ini pada faring bagian kiri maupun kanan Ibu atau pada bagian belakang lidah. Di mana di sini untuk menilai sensitivitas dari nervus glossopharyngeus. Silakan Bu untuk membuka mulutnya. Nah, baik, jadi di sini Ibu ketika saya sentuhkan sendok ini ke bagian belakang lidah Ibu langsung terjadi refleks muntah, yang dimana artinya nervus ke-9 Ibu itu normal dari sisi sensoriknya maupun motoriknya. Baik Bu, sekarang Ibu silakan menggunakan maskernya kembali, dan saya akan kembali ke meja pemeriksaan untuk menyampaikan hasilnya kepada Ibu. Ya, Pak. Baik, pertama di sini sebelum menyampaikan hasilnya, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Nah, baik Ibu, jadi berdasarkan pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan inspeksi uvula, saya dapatkan bahwa uvula Ibu berada di tengah-tengah, yang artinya simetris dan tidak ada masalah pada nervus valgus Ibu. Di mana ketika ada masalah pada nervus valgus, uvula akan tertarik pada sisi yang sehat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik dari nervus glossopharyngeus, di mana saya meminta Ibu untuk mengatakan A dengan lantang. Langit-langit Ibu baik yang bagian kiri maupun kanan, langit-langit mulutnya itu tertarik ke atas, tidak ada yang tertinggal, yang artinya normal juga. Kemudian untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu refleks muntah untuk menilai dari sensitivitas dari nervus
terus glosofaringitis ibu juga tidak ada masalah, dimana ketika saya sentuhkan sendok tadi pada bagian belakang lidah ibu langsung mengalami refleks muntah yang artinya juga normal. Nah, untuk selanjutnya mengenai keluhan ibu, saya sarankan ibu untuk banyak minum air putih ya Bu, dan jika ada keluhan lebih lanjut dan belum membaik juga, ibu silakan melakukan pengobatan lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya dan semoga lekas sembuh. Ya, terima kasih. Selamat siang, Dok. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Gita yang bertugas hari ini. Nah, sebelum saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, saya ingin meminta identitas Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, atas nama Ibu siapa? Ibu Wayan, Ibu Wayan umurnya berapa? 50 tahun. Ibu Wayan alamatnya di mana? Banjar Pendidik. Ibu Wayan pekerjaannya sebagai apa? PNS. Ibu Wayan datang hari ini, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, Dok, saya mengeluhkan sakit pada bahu kiri sejak 3 hari yang lalu. Sejak 3 hari yang lalu. Nah, kemudian apakah ada faktor yang memperberat dari sakit Ibu ini? Tidak. Kemudian apakah ada faktor yang memperingan dari sakit Ibu ini? Tidak. Apakah sebelumnya keluarga Ibu ada yang pernah mengalami sakit yang sama? Tidak ada. Kemudian apakah Ibu sebelumnya pernah mengalami hal yang sama juga? Tidak. Kemudian apakah kira-kira dari kebiasaan Ibu, apakah ada yang memicu dari keluhan Ibu ini? Tidak ada. Nah, untuk memperingan dari sakit Ibu ini, apakah Ibu ada melakukan pengobatan sebelumnya? Belum berobat. Belum pernah ya Bu. Nah, baik Ibu, jadi untuk memeriksa dari keluhan Ibu ini, saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan syaraf krania yang ke-11. Nah, apakah Ibu bersedia untuk saya periksa? Bersedia. Yang pertama, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Di sini yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu saya akan berdiri di belakang Ibu. Nah, Ibu silakan menoleh ke arah kanan. Nah, baik, di sini saya dapatkan bahwa otot sternocleidomastoidus Ibu itu menegang dan tidak mengalami kelemahan atau paralisis yang artinya normal. Nah, jadi pertama di sini saya meminta pasien untuk menoleh ke arah yang sehat. Kemudian kita raba muskulus sternocleidomastoidus pasien apakah mengalami paralisis atau menegang. Jika normal, maka ototnya akan menegang. Dan di sini saya dapatkan hasilnya adalah normal. Kemudian untuk pemeriksaan kedua, saya akan melakukan inspeksi pada muskulus trapezius Ibu atau otot trapezius Ibu, apakah antara bahu kiri dan kanan Ibu itu tingginya sama atau tidak. Nah, jadi di sini berdasarkan hasil inspeksi saya dapatkan bahwa bahu kiri dan kanan Ibu itu tingginya sama, yang artinya normal. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mulai dari margo vertebralis scapula. Apakah lebarnya sama atau tidak? Karena jika bagian yang sakit akan lebih ke samping dibandingkan bagian yang normal. Dan didapatkan hasilnya juga normal. Lalu selanjutnya saya akan izin untuk menyampaikan hasilnya ya Bu. Ya. Jadi saya di sini akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Jadi Ibu, berdasarkan pemeriksaan tadi, yaitu saya melakukan 2 jenis pemeriksaan. Yang pertama, saya melakukan pemeriksaan terhadap otot sternocleidomastoidus Ibu, di mana saya dapatkan hasilnya normal, di mana otot Ibu itu mengalami penegangan ketika saya minta Ibu menoleh ke arah yang normal atau ke arah yang tidak sakit. Kemudian untuk pemeriksaan kedua, yaitu pemeriksaan terhadap otot trapezius Ibu, di mana saya dapatkan bahwa tinggi bahu kiri dan kanan Ibu itu normal, tidak ada yang tertinggal atau mengalami paralisis. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Ibu, terima kasih atas kerjasamanya dan saya harapkan Ibu lekas sembuh. Terima kasih.